bahas. Kita sudah membahas semua isu antara Islam dan Kristen. Coba teman-teman sebutkan isu apa yang belum pernah kita bahas. Semuanya sudah pernah kita bahas. Hanya saja yang paling penting sekarang ini adalah untuk menyebarkan pesan ini. Nah, pesan supaya apa? Supaya semakin banyak orang-orang Islam yang mengerti tentang agama aslinya itu seperti apa. Islam yang sebenarnya yang diajarkan oleh Al-Quran maupun hadis itu sebenarnya seperti apa. Karena banyak ustadz-ustadz maupun para ulama-ulama mengajarkan tentang agama Islam tetapi tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran begitu, maupun tertulis dalam hadis. Seperti itu. Tuh seperti ada yang bilang tuh naik haji ke Mekah. Di dalam Al-Quran nggak ada naik haji ke Mekah, nggak ada. Sudah kita bahas semua itu. Jadi teman-teman ya, yang muslim-muslim, saya itu sebenarnya sangat merindukan salah satu di antara kalian yang berilmu itu naik kemari, kemudian membuatlah sebuah pengakuan supaya orang-orang Islam itu tidak lagi awam-awam. Makasih Bang Hadi, makasih. Tidak lagi mereka itu hanya ikut-ikutan saja. Karena selama ini banyak yang kita lihat orang-orang Islam tuh hanya sekedar ikut-ikutan saja. Latah mengatakan bahwa Islam ajaran rahmatan lil alamin. Langsung latah ikut-ikutan semua. Padahal faktanya, kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Yang ada agama Islam itu kalau ada gereja harus ditutup. Dan itu kejadiannya bukan sekali dua kali teman-teman. Di mana ada gereja, di situ ada orang Muslim berusaha untuk menutupnya. Begitu. Jadi bagaimana kamu katakan itu rahmatan lil alamin? Seperti itu. Yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam itu yang bagaimana? Nah, ini coba ya, coba silakan. Nah teman-teman, kita akan membuka diskusi tanya jawab ya antara Islam dan Kristen. Mari silahkan kita buka forum tanya jawab. Kita buat forum ini forum yang berkontribusi dalam hal-hal yang edukatif begitu. Jangan ya hujat-hujatan. Ini forum bukan forum seperti itu. Ya, kita dewasa, mari kita diskusi secara dewasa. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara kita, pastikan teman-teman untuk tap-tap layar dulu. Jangan lupa teman-teman untuk follow akun ini atau ikuti akun ini. Karena kalau tidak ikuti akun ini nanti kalian akan kesusahan mencari akun ini lagi. Karena ada banyak sekali akun-akun palsu di luaran sana yang menggunakan nama yang sama. Dia pakai nama Edis TV juga padahal akun tiruan ya. Subscribe channel ini supaya setiap ada info atau live terbaru kalian mendapatkan notifikasinya seperti itu. Oke. Tanpa banyak bicara lagi, kita langsung mulai saja. Orang yang pertama ini ada Khairul Azmi. Saya pengen nih dapat muslim yang berilmu gitu ya. Supaya diskusi kita itu benar-benar bermutu begitu. Yang naik Islam nggak ngerti apa-apa semua. Ya, Khairul Azmi, selamat malam Khairul Azmi. Selamat malam. Ya, Khairul Azmi, nampaknya Anda lemas, letih, lesu, lunglai. Apakah Anda sudah tahu tentang Muhammad sehingga Anda membuat Anda lemas atau bagaimana nih? Kenapa kemarin saya dikit? Takut Anda. Oke, coba nyalakan kamera dulu. Bisanya cuman main kick. Ya, Azmi, kamera dinyalakan dulu, baru silakan Anda berbicara, silakan.
Nampaknya dari gayanya bicaranya itu udah lemes gitu loh. Udah, aduh Muhammad kita kok kayak begini teman-teman. Ya, Khairul Azmi, silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Ya, konfirmasi dulu kenapa kemarin saya di-kick. Saya tunjukkan data kepada Anda, saya di-kick. Kenapa? Anda takut? Kemarin yang mana? Wah, jangan Data yang pura-pura, mana? deh. Khairul Azmi. Anda memframing bahwasanya orang umat Islam itu jangan memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, betul? Kok framing itu kan ada apabila hadisnya. bertemu di jalan, sebentar. Saya kan menjawab Silakan. framingan Anda. Silakan. Betul yang Anda katakan seperti itu? Menurut hadis bahwa kalian tidak boleh memberikan salam kepada Yahudi ataupun Nasrani. Bahkan kalau bertemu dengan mereka di jalan, kalian harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu hadis. Itu kata Muhammad, bukan saya. Itu yang ngajarin. Itu Muhammad yang ngajarin orang Islam agar membenci Yahudi dan Nasrani. Gitu. Lalu apa? Hadis itu tidak salah. Gimana? Hadis itu tidak salah. Hadis itu tidak salah. Berarti betul. Cuman Kalau pemahaman berarti Anda betul. Kalau kamu ketemu Yahudi dan Nasrani, harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Iya betul. Kalau Terus kenapa Yahudi nggak dan dipraktekkan? Kenapa tidak dipraktekkan? Kalau Kenapa? Kalau Yahudi dan Nasrani yang datang bukan untuk membawa damai melainkan membawa pedang, betul. Mana dalilnya bahwa di situ Yahudi yang datang membawa damai atau membawa pedang, mana? Konteksnya Yahudi. Coba buka hadisnya, tampilkan hadisnya. Dalam Matius 10:34 coba dibuka. Aduh, ini IQ 78 ini ya, enggak. Kamu dibawa dulu. IQ 78. Dia lari sendiri. Mau saya turunkan tapi dia udah turun duluan. Teman-teman sekalian, saya itu sebenarnya sangat merindukan ya ada orang muslim tuh yang bermutu sedikit lah ya. Ini kok lari kemana-mana. Hadisnya itu sudah begitu jelas loh. Kok kamu bilang Yahudi dan Nasrani yang jenis apa? Nggak ada di situ dikatakan jenis apa. Di situ dikatakan jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan. Nggak ada di situ Yahudi dan Nasrani membawa damai. Karenanya. Jadi orang-orang Muslim sekarang teman-teman, mereka ingin mengkoreksi nabinya sendiri. Ya, jangan begitu, ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Yang Peng. Ya, halo, selamat malam Yang Peng. Selamat malam Bang Edis. Ya, apakah Anda seorang Kristen atau Islam? Kristen Bang. Baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya. Saya turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya memberikan informasi kepada kalian bahwasanya diskusi ini adalah diskusi antara saya sebagai seorang Kristen dan seorang tamu yang adalah Islam. Kenapa? Kalau yang Kristen nanti dinaikkan seolah-olah kita menjadi seorang pengecut. Karena apa? Beraninya ngomongin di belakang. Jangan begitu ya. Kita kasih panggung yuk. Kita beri kesempatan kepada yang Muslim. Berikan mereka podium. Kasih mereka panggung untuk menyampaikan unek-uneknya, untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati dia. Jangan seperti Abdul Somad dengan Donditan, dua-duanya Muslim bahas Kristen. Ya, jangan seperti itu. Cuman Abdul Somad dan Donditan, mereka berdua sesama Islam bahasin Kristen. Tidak ada Kristennya. Artinya diskusi atau pokok bahasan itu tidak objektif.
Nah, supaya kita tidak seperti mereka, maka berikanlah kesempatan kepada yang muslim-muslim. Ya, coba tanya apa saja di sini. Semua pertanyaan kita akan jawab ya, Slim ya, semua. Semua pertanyaanmu, kenapa Tuhanmu nggak pakai baju, kenapa Tuhanmu mati, kenapa itu semua kami jawab semua. Silakan Muslim, jangan takut. Saya cuma menyadarkanmu bahwa Tuhanmu sampai sekarang masih di kuburan. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Saleh. Ya, Saleh. Saleh. Tunggu ya teman-teman ya si Saleh ya. Di sini suhunya itu dingin banget teman-teman karena di sini udah mau masuk winter. Saleh, halo Saleh, selamat malam. Oke, si Saleh tidak nyangkut-nyangkut, jadi kita turunkan dulu. Oh, sudah. Saleh, halo Saleh. Sudah. Halo Saleh. Halo. Iya, berisik sekali. Tidur dulu di bawah sana, berisik. Teman-teman, gini. Kalau mau naik ke sini, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, pastikan teman-teman kalau mau naik itu bikinlah satu ruang yang nyaman, aman begitu. Jangan senangnya berisik aja. Yang suka berisik cuman orang Islam. Pagi-pagi udah memang betul. Kalau kalian tidak percaya, bangunlah kalian jam 3:30 pagi. Pasti kalian dengar orang Islam begini di masjidnya. Itu terus. Saya nggak tahu entah itu kaset, entah itu orang betulan atau apa. Memang selalu begitu. Apa nggak ada ini orang Islam yang negur begitu? Ada nggak orang Islam yang buka suara gitu negur? Coba tengokin saudaramu itu loh jam 3:30 pagi tuh kerjanya berisik terus. Oh, gimana? Bukankah benar yang saya katakan itu? Mungkin kalau teman-teman tinggalnya di daerah yang Kristen-Kristen seperti di Samosir. Saya waktu di Samosir, saya nggak dengar ada suara masjid. Nggak dengar. Saya tidak pernah dengar pagi-pagi begitu. Tapi ketika saya pindah ke daerah lain yang banyak muslimnya, ya begitu. Pagi-pagi sudah ribut. Ya. Kalau misalnya azan subuh, nggak masalah, azan subuh kan paling cuma berapa menit, ya nggak? Orang memanggil sholat, ya kita sebagai bangsa Indonesia ya kita toleransi lah. Mereka mau sholat, mau jungkir balik terserah. Tapi sebelum sholat subuh itu selalu begitu. Gitu terus, berisik. Tapi nggak ada yang menyadarkan mereka teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Lalu Lutfi 01. Ya, selamat malam Lalu Lutfi 01. Halo? Lalu Lutfi. Oke, kita turunkan dia ya. Teman-teman, pastikan teman-teman jikalau teman-teman mau naik sinyal teman-teman itu sudah baik dan mumpuni. Ya, pastikan teman-teman ketika teman-teman naik ke sini jangan sinyalnya nggak jelas, jadi akhirnya kita naikkan pun nggak nyangkut-nyangkut ya. Oke, kita kasih naik ada
Farhan Bisnis. Farhan 1204. Ya, silakan. Jadi di mana jadi tidur sini? Ya, Farhan, selamat malam Farhan. Oh, kabur lagi. Sebenarnya gini, kita ini tidak perlu banyak-banyak penonton yang naik ke sini. Sebenarnya saya pengen sehari itu diskusi dengan 1 atau 2 orang Islam saja. Tetapi cobalah yang naik itu yang berilmu, yang memiliki kemampuan begitulah. Saya heran yang naik dari dulu nggak pernah. Makanya saya itu punya kesimpulan seperti itu teman-teman. Tidak mungkin ada orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Tidak mungkin. Kalau dia mengerti ajaran agama Islam, pastilah dia akan meninggalkannya. Ya. Loh, masa saya dipaksa harus ngomong? Bang Edis, ya nggak semua juga begitu. Sebagian mereka mengerti agama Islam. Lu masalahnya, saya sudah diskusi ribuan kali, nggak ada satupun yang ngerti agama Islam. Gimana? Masa saya disuruh harus menyimpulkan sesuatu yang tidak saya alami? Ya. Oke, kita kasih naik ada Zaki Tamfan. Zaki Tamfan. Selamat malam Zaki Tamfan. Muter. Ya, silakan Zaki Tamfan, nyalakan kameramu. Gimana sih tadi? Di Sopeng. Di Sopeng. Terus kayak mana Yus? Halo Zaki Tamfan. Gimana Yus? Muter-muter bapak mau muter-muter. Nih Zaki Tamfan sudah dinaikkan, tapi tetap saja ini seperti ini. Ini gimana nih Zaki Tamfan ini? Aduh. Zaki Tamfan, apakah Anda mendengar suara saya? Ya, halo. Silakan nyalakan kameramu. Nah, kan? Ya, udah. Ya, kita taruh di bawah saja ya, Kita kasih yang coba Aceng. Ya, selamat malam Aceng. Selamat malam Bang. Ya, silakan Aceng, nyalakan kameramu dulu. Bentar lagi. Pembelot kau pembelot. Tolong. Belot. Hah? Apa ya? Jadi teman-teman, kalian sudah melihat ya bagaimana mereka ini hanya bisa seperti itu. Membantah tidak akan sanggup. Orang muslim tidak tahu bahwa nabinya di dalam Al-Quran itu mata duitan. Nggak tahu. Ya gimana mau tahu, orang baca Al-Quran saja. Amin. Amin. Datang ke sini, kau pembelot, kau pemendusta. Bantah saya. Nabimu Muhammad di dalam Al-Quran itu seorang yang mata duitan. Tapi kalian tidak percaya. Gimana? Coba naik ke sini, patahkan argumen saya. Kalau misalnya kamu dapati saya memfitnah, saya terjun dari Monas. Udah dibilang kok nggak percaya. Ya, Putra Ngapak.
Silakan Putra Ngapak, nyalakan kameramu. Datang, diam, baik. Sudah frustrasi karena tidak bisa menjawab edis TV. Oh, Putra Ngapak datang hanya diam saja. Oke, kita kasih turun ya. Putus asa mereka teman-teman. Putus asa. Oke, kita kasih naik ada Irwan Amas. Ya, silakan. Irwan Amas, apakah Anda seorang Muslim? Saya Kristen, Bang. Oke, saya turunkan dulu. Ini juga termasuk orang yang budak ternyata dia. Udah dibilang yang naik, jangan yang Kristen, mati aja. Teman-teman, bukannya saya itu sadis atau bagaimana. Lihat ini, diskusi Kristen versus Islam. Jangan kamu naik ke sini, kamu bukan orang Muslim. Susah banget kasih tahunya. Oke, kita kasih naik ada Hendri Rabani. Selamat malam Hendri Rabani. Selamat malam Bang Edis. Silakan Hendri Rabani, nyalakan kamera dulu. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Atau Anda ingin mengkonfirmasi bahwa Muhammad itu di dalam Al-Quran seorang nabi yang mata duitan? Silakan. Oke, tunggu ya. Hendri Rabani. Kalau nggak salah kemarin sudah pernah naik ini Bang Hendri. Oh iya benar, Bang Hendri Rabani udah pernah naik. Bang, masih Islam aja Bang? Masih lah Bang. Astaga. Kok masih Islam saja Bang? Sudah tahu Muhammad? Ini Bang, Bang Edis. Silakan. Ngobrol santai aja ya. Silakan. Jadi aku perhatikan kan Bang Edis ini kan kayaknya orang yang masih dalam perjalanan, ya kan? Itu buktinya Bang lagi di jalan tuh dalam perjalanan. Ini memfitnah terus mereka ini. Dibilang saya dalam perjalanan, padahal dia jelas tuh dalam perjalanan tuh, ya kan? Luar biasa. Bukan, Abang kan mempelajari Al-Quran, ya kan? Betul. Sama kita. Jadi kan bedanya kan, ya aku dapat petunjuk, Abang juga menemukan petunjuk juga mungkin, Abang gitu kan. Tapi Oke, betul atau tidak Bang? Betul apa atau tidak bahwa ketika Anda membaca Al-Quran itu, Anda dapati di dalam Al-Quran itu Muhammad itu seorang yang mata duitan? Kalau Abang gini Bang, kita bahas masalah Nabi Muhammad dan sebagainya, aku rasa itu Abang belum sampai. Ya, justru karena belum sampai Bang, makanya saya tanya, betulkah di dalam Al-Quran, bahkan kalau mau ngomong sama Muhammad, kalau misalnya mau ketemu konsultasi dengan Muhammad, bayar dulu. Bayar dulu. Aku nggak menemukan itu. Gini Bang ya. Iya gimana mau menemukan? Karena yang dibaca Arabnya doang. Gimana? Bang, aku tanya. Oke. Ya, aku nanya. Injil itu apa menurut Abang? Injil itu adalah kata yang diserap dalam bahasa Arab, kemudian diserap lagi dalam bahasa Indonesia. Kata itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Dari dua suku kata, eu dan angelion. Jadinya evangelion. Diarabkan menjadi Injil. Diserap lagi ke dalam bahasa Indonesia jadi Injil, yang artinya sebenarnya secara etimologi itu adalah berita atau kabar gembira. Ini kok dibatasi Bang penontonnya apa Bang?
Ya, mungkin karena abang seorang yang tidak memenuhi standar untuk diskusi. Dis, aku ngomong dulu. Hmm. Jadi kalau di agama kami, itu kan orang itu tidak dianggap beragama apabila kita tidak mempelajarin Injil dan Al-Quran. Kan gitu kan. Jadi kalau Bang Edis ini kan orang yang mempelajari Al-Quran, gitu kan. Sedikit-sedikit banyaknya aku yang mungkin bisa nyambung. Ya. Kenapa gitu? Artinya sekarang aku melihat Bang Edis di kalangan Bang Edis, artinya sesama Kristen itu Ngantuk ini bang. Ini bahas apa? Tadi bahas Injil. Sudah saya jelaskan definisi Injil. Injil itu bang artinya berita gembira, bukan buku. Tapi Iya, aku tahu. berita gembira tersebut yang dimaksud adalah tentang datangnya Sang Almasih. Bahwasanya Sang Almasih, Sang Penyelamat itu telah datang ke dunia, lahir di Bethlehem. Nah, dia memberitakan tentang jalan keselamatan dan hidup. Bagaimana supaya umat manusia itu kembali kepada fitrahnya. Seperti sedia kala maksud ketika manusia itu diciptakan. Nah, sebenarnya bang, kalau abang percaya kepada Injil, kita semua baik Islam, baik Kristen, itu harus meneladani Sang Almasih. Nah, yang jadi masalah adalah umat Muslim itu tidak mau meneladani Sang Almasih. Umat Muslim malah meneladani Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya umat Muslim kerjanya yaitu ada gereja tutup-tutup, demo, pagi-pagi berisik, ketemu orang Yahudi dan Nasrani di persempit jalannya. Akhirnya seperti itu. Kita ngobrolnya jangan kemana-mana lah. Kita fokus ke Al-Quran dan Injil. Gitu. Jangan lari nyebar kemana-mana. Bikin pusing itu. Ya udah, gini aja lah Bang Henry. Saya cuman berpesan kepada Anda bahwasanya Muhammad itu yang Anda jadikan sebagai suri tauladan, yang Anda ikuti, itu tak pantas diikuti. Kenapa? Karena dia itu melakukan hal-hal yang buruk. Salah satunya adalah dia seorang yang mata duitan. Masa Anda ikuti orang mata duitan? Bang Hendri, abang kena peringatan lagi nih bang. Iya, ngapa gitu ya? Mungkin abang karena di kendaraan, nggak boleh. Pak, nggak ada kendaraan, aku berhenti nih sebenarnya. Iya, tapi TikTok ini bukan manusia, dia robot, dia semacam AI. Jadi dia mendeteksi ada di kendaraan begitu. Jadi abang nanti naik lagi bang, ya. Mohon maaf ya bang ya. Mohon maaf bang, kita turunkan. Ayo teman-teman yang muslim ya, coba kalian kalau naik ke sini, kalian setidak-tidaknya ngerti ya sih. Kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain kenapa nggak berani naik sini? Karena dia tahu ini orang. Kalau misalnya mau kita naik ke sini mau bantah dia percuma karena semua statement dia berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Jadi mereka tidak berani ke sini. Coba berani nggak? Wahai Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Firanda, Ustadz Felix, siapa Ustadz berani nggak ke sini? Coba. Bantah pernyataan saya bahwa Muhammad di dalam Al-Quran seorang yang mata duitan. Coba. Ada berani mereka bantah. Apakah mereka bisa membantah itu? Silakan. Coba kita kasih naik ada Mas Tukijo. Mas Tukijo, silakan Mas Tukijo, nyalakan kamera Anda. Mas Tukijo, apakah
Anda seorang muslim? Ya, muslim. Oke, silakan Mas Tukijo, nyalakan kamera, sampaikan apa gerangan yang hendak Anda sampaikan. Silakan. Sebenarnya aku nggak. Kamera nyala dulu, Bang. Bang, kamera nyala dulu baru bicara. Di sini itu peraturannya begitu, kecuali Anda sudah malu jadi orang Islam. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, nah silakan Anda turun. Kalau bangga Anda dengan keislaman Anda percaya bahwa agama Islam itu benar, nyalakan kamera, kita berargumen di sini. Oke, Bang, jangan gelap-gelap, Bang. Coba nyalain lampu dulu. Kenapa sih Muslim suka yang gelap-gelap ini? Kenapa sih? Aku di luar ini, Des. Di luar, Des. Oke, apakah Anda seorang Muslim? Ya, aku muslim sejati. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Sebenarnya aku nggak perlu untuk menyampaikan dan nggak perlu berdebat sebenarnya. Aku hanya mengamati cara bicaramu, gaya bicaramu. Kamu itu sebenarnya kurang berilmu kamu sebenarnya, Des. Kurang berilmu? Yang mana? Yang mana kurang berilmu? Yang mana? Coba. Yang mana yang kurang berilmu? Nah, karena dari segi pembahasanmu tentang Islam itu banyak yang kamu lencengkan. Sebutkan satu aja, biar nggak banyak-banyak. Yang tadi aja yang baru saya ngomong. Betul atau tidak, Muhammad mata duitan di dalam Al-Quran digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Oh, enggak. Nah ini. Baik, kalau misalnya saya tunjukkan bahwa Muhammad seorang mata duitan di dalam Al-Quran gimana? Ya cobalah kamu Baik. tunjukkan. Baik. Kita akan tunjukkan kepada dia ya teman-teman ya. Di dalam surat Abasa ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 ya. Kita mulai ya. Di situ ada Al-Quran, Mas Tukijo? Enggak, saya enggak. Ini lagi di luar ruangan, saya di luar rumah. Tapi enggak apa-apa kamu baca. Baik, saya bacakan ya. Kita bacakan nih. Muhammad seorang mata duitan menurut Al-Quran. Saya bacakan surat Abasa ayat yang bersatu, ayat yang pertama. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia, seorang buta tadi, ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya kaya, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, maka kamu melayaninya. Nah, kita baca di dalam tafsir-tafsirnya ya. Di dalam tafsir-tafsirnya dikatakan begini. Ada seseorang, namanya itu adalah, nih saya bacakan ya. Saya bacakan tafsir-tafsirnya. Seorang buta, siapakah seorang buta tersebut? Namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah untuk meminta bimbingan. Karena dia adalah seorang yang buta, miskin, tidak punya apa-apa. Mukanya Muhammad sepet macem orang dimintain utang. Pinjem duit dong. Nah, mukanya langsung sepet. Tapi berbeda ketika yang datang itu adalah para pembesar-pembesar Quraisy. Ketika para pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang yang kaya datang kepada Muhammad, Muhammad langsung melayaninya. Pertanyaan saya, sudah berapa lama Anda membaca Al-Quran sehingga Anda tidak pernah baca ini? Mengartikannya begitu, Des. Oke, gimana? Coba, dia Muhammad berwajah masam. Kenapa dia berwajah masam? Coba jelaskan. Tapi gini aja, Des. Aku mau
Ya, tidur di bawah sana, tidur. Abdul Somad suruh sini, Abdul Somad. Aduh, Herman. Selalu saja kalian mengatakan bahwa saya itu memfitnah. Saya heran dengan kalian. Gini loh, kalau kalian datang kemari, tolong jangan asal naik. Nanti orang Islam itu kesannya babak belur. Ayo, jangan asal naik yuk. Naik kemari, lalu berikan sanggahan kepada saya. Ayo, silakan. Silakan ya, yang muslim-muslim. Jangan asal-asal naik ya. Kita kasih naik ada M. Haider, Muhammad Haider. Selamat malam Muhammad Haider, nyalakan kamera Anda. Oh, sebentar Bang Edis. Oke, silakan. Muhammad Haider. Saya tanya dulu Bang ya. Selamat malam Bang. Saya tanya dulu Muhammad Haider. Abang Islam? Kristen, Bang Edis. Kristen, sudah dibilang Kristen jangan naik. Aduh, saya turunkan dulu. Teman-teman. Oh, teman-teman. Jamaah. Oh, jamaah. Dengarkan. Ini forum diskusi antara Islam lawan Kristen. Jadi kalau yang Kristen naik ke sini, kita bahas agama Islam, itu kesannya subjektif. Tidak diberi panggung orang Islamnya. Jangan ya, kasih kesempatan kepada yang muslim. Kepada teman-teman yang Kristen atau siapapun ya. Yang muslim juga banyak yang senang juga channel ini. Kalau kalian mau mensupport saya, yang Kristen terutama ya, caranya itu bukan dengan cara naik. Caranya itu teman-teman cukup tap-tap layar, share siaran ini, bagikan siaran ini, kasih gift kalau teman-teman punya berkat berlebih, ya, itu. Kita juga ada program nih, program kita itu adalah rumah apologet kita. Sudah ada tempatnya, kemarin sudah saya spill ya. Sudah saya tunjukkan, hanya masih ada beberapa yang kurang seperti itu untuk finishingnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman, saya masih membuka ya support untuk rumah apologet ini, penyelesaiannya, finishingnya. Kalau teman-teman mau mensupport, teman-teman bisa support di yang tertera di layar sini nih. Itu loh bentuk support nyata, bentuk dukungan nyatanya itu seperti itu. Oh, silakan kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport saya Edis TV atau Edi Sidabutar di yang tertera di layar, rekening yang tertera di layar. Hati-hati teman-teman, ketika Anda mensupport pastikan penerimanya itu adalah Edis. Jangan nanti Anda ngaku-ngaku ngirim support ke saya tapi ternyata bukan Edis. Seperti siapa? Seperti mamanya Rudi Iskariot. Ya, seperti itu ya. Silakan. Teman-teman, kalau teman-teman nonton di YouTube ya, itu ada tulisan berjalan tuh. Oh, ada PayPal, ada Zelle, ada ya. Teman-teman bisa support melalui itu ya. Karena banyak orang yang nonton begitu tapi support nggak mau. Banyak. Tapi kita tetap jalan terus teman-teman ya. Karena kita tidak pernah memaksa ya. Bagi yang punya berkat berlebih saja. Kalau tidak punya berkat berlebih, kalian usahakan dulu ekonomi kalian yang baik ya. Saya berharap kita semua ekonominya baik ya. Sehingga kita sejahtera seperti itu. Kalau teman-teman saja belum cukup ekonominya, jangan mensupport seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Silakan ya.
Bang, satu aja lah, janganlah bahas-bahas Bang, Islam. Bang, kamera kan? Silakan Bang. Janganlah bahas-bahas Islam, Bang. Janganlah bahas-bahas Islam. Bang, ini pasti utusannya Abdul Somad ini. Betul. Apakah Anda utusan Abdul Somad? Bang, janganlah bahas-bahas Islam, Bang. Biarlah yang bahas agama lain tuh Abdul Somad aja, Bang. Itu. Biarlah orang Islam aja, Bang, yang bahas agama lain, Bang. Begitu. Ya. Betul. Bukan, saya secara pribadi aja. Ya, turun di bawah sana. Kameramu saja tidak mau kau nyalakan, gimana? Teman-teman, gini ya, gini. Mungkin kalian yang nonton saya ini, kalian nggak pernah tahu bagaimana kelakuan orang Islam. Karena ketika kalian datang ke channel saya ini, kalian hanya lihat, ini orang Kristen, tapi bahas agama Islam. Tapi kalian tidak pernah tahu ada orang Islam yang membahas agama Kristen. Coba lihat Abdul Somad. Abdul Somad bikin podcast sama Donditan. Yang dibahas apa? Yang dibahas Kristen. Bahkan sekarang orang-orang Islam itu saking mereka itu usilnya setengah mati. Mereka sekarang ingin menetapkan 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Coba, kenapa orang Islam ingin bikin 25 Desember itu hari mualaf? Karena sebenarnya ada di situ modus-modus terselubung. Maksud saya begini, kenapa sih kalau misalnya kalian membahas agama Kristen itu boleh dan dikatakan dakwah? Sementara kalau saya bahas agama Islam, langsung kalian katakan, janganlah begitu, Bang. Janganlah. Kalian saja boleh membahas agama Kristen. Masa kami nggak boleh bahas agama Islam? Ya, Paulus Haidir Al-Hadad. Silakan Bang. Kalau dari nama-namanya ini nampaknya dia namanya tadinya Paulus terus jadi Muslim ini. Nah, banyak orang mengira katanya Anda ini ngaku-ngaku ini. Ada Metra. Ya, selamat malam Metra. Malam, Bro Edis. Ya, silakan Metra, nyalakan kamera dulu. Kita satu-satu selesaikanlah urusan Bro Edis. Gini, ini Paulus Haidir ini dia mantan Muslim, dia udah insyaf. Muhammad nih. Kapan Anda bertaubat nih? Coba Anda berkonsultasi dulu nih. Ini santri nih, santri aja bertaubat. Anda nggak pernah baca Quran, pantas Anda nggak taubat-taubat. Silakan, nyalakan kamera dulu, Metra. Oh, berarti sering cabut dia dulu waktu jadi santri berarti itu. Coba nyalakan kamera dulu, Metra. Metra, kamera nyalakan dulu. Ntar kita berdua aja deh, panjang lebar. Baik. Dia takut dia. Oke, Bang sekarang sudah dikasih nama baru. Dia tadinya Muslim ya, kemudian sudah dibaptis, puji Tuhan. Cuman masih ada saja nih Bang, orang-orang yang meragukan. Katanya sedikit dulu Bang, gimana, kapan masuk pondok, berapa tahun di pondok, dan seterusnya. Coba silakan. Kalau saya kan emang masuk pondok itu umur 12 tahun Bang Edis. Umur 12 tahun itu kan mondok itu bisa dibilang ya benar, saya pindah-pindah. Pindah-pindah. Itu sekitar 4 sampai 5 tahun kurang. Mondok ya. Berarti sudah khatam Al-Qur'an juga ya? Kalau khatam sih belum. Cuman kalau saya ini bisa dibilang tipikal pesantrennya yang belajarnya kitab-kitab kuning. Gitu. Kitab kuning. Apa aja itu Bang yang Abang pelajarin dari kitab kuning itu? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin dari perspektif kitab kuning itu isinya
Ya tentang tergantung kita mau bahas dari cabang fan ilmu apa begitu. Salah satu contohnya cabang ilmunya apa itu? Contoh waktu itu saya belajarnya fikih. Dalam fikih itu apa yang Anda pelajari, yang Anda dapatkan? Fikih itu saya pelajarin tentang ya bab-bab sholat, ubudiyah dan muamalah. Oke, dalam bab sholat itu apa aja misalnya yang Anda pelajari? Bacaan sholatnya, niat sholatnya, coba seperti apa? Ya kalau niat sholat kan, ya kalau kita lihat sholat kan rukun sholat itu 17 rukun sholat. Nih diawali dengan niat dan seterusnya ya kan. Bacaannya gimana itu kalau mau sholat, niat sholat? Misalnya sholat maghrib misalnya. Oh, oke. Kalau sholat maghrib kan usolli fardhol maghribi salah sarokaatim mustaqbil kiblati, tergantung mau jadi imam apa makmum. Kalau jadi imam imaman, kalau jadi makmum makmuman gitu. Iya. Terus akhirnya Anda sudah meninggalkan agama Islam ya Bang ya? Betul. Iya. Bagaimana Bang setelah Anda dibaptis kemarin, gimana kesan-kesannya? Karena begini Bang, yang saya rasakan ketika saya meninggalkan Islam, saya jadi memahami bahwa di dalam kekristenan sendiri itu tidak ada yang namanya pengkultusan individu. Beda. Kalau saya kan dulu benar-benar ngalamin tuh gimana caranya, gimana rasanya pengkultusan individu, feodalisme, perbudakan, itu mengalami Bang, saya jujur. Pengkultusan individu gimana itu maksudnya? Mengkultuskan nabi? Nabi, jelas. Nabi, kiai, ulama, ustadz sendiri. Dikultuskan ya? Iya. Iya, bahkan katanya berkah ya kalau bekas minumannya nanti dapat barokah begitu, kepintarannya nular begitu. Betul. Karena mereka itu pakai rujukan namanya kitab Ta'limul Muta'lim. Di situ ada menjelaskan bagaimana seseorang santri atau pelajar ilmu alim gitu ya, bagaimana caranya mendapatkan keberkahan ilmu. Menurut saya itu bohong. Menurut saya itu bohong. Karena nggak ada cerita. Iya, lanjut. Karena nggak ada ceritanya orang minum minum bekas menurut saya ini nggak masuk di logika. Minum minuman bekas kiai, cium tangan kiai bulak-balik, ya kan? Terus nyium kaki kiai, gitu dapat berkah, nggak ada. Nah itu. Nggak ada. Nggak Ya, masuk. tetapi kan itu yang diajarkan di pondok-pondok pesantren gitu. Cuman orang-orang di pondok pesantren ini apakah mereka itu kompak tidak tahu atau kompak pura-pura nggak tahu atau bagaimana? Dulu waktu di pondok pernah nggak gitu satu sama lain santri sama satu sama lain itu mempertanyakan itu, pernah nggak begitu? Ada nggak begitu? Ada yang memang merasa begitu tapi kan diancam. Oh iya ya. Pantesan kemarin itu ketika ada salah satu siaran Trans TV atau Trans 7 begitu ya. Mereka sedang membongkar yang namanya pondok kepesantrenan di Indonesia. Di mana sepertinya ada salah satu sistem bagaimana para santri-santri ini dibentuk sedemikian rupa, bahkan makan mereka di daun begitu, dicangkol nasinya. Di daun pisang memang sengaja dibikin gitu. Mereka berdalih dengan sebut katanya inilah kebersamaan, gitu, inilah unity begitu. Maksudnya nggak begitu. Kalau misalnya kebersamaan pun nggak harus pakai daun pisang sih. Udah makan aja bareng-bareng. Artinya apa? Mereka makannya nggak steril, jorok. Iya, bahkan katanya di pondok pesantren itu udah biasa itu gatel-gatel gitu, biasa ya gitu katanya, bener. Mana ya? Nah, ini bekas-bekasannya tuh. Oh iya.